Mari belajar sambil bermain. Siapa kamu? Berani-beraninya datang ke sini. Aku ini adalah buaya. Aku datang untuk membantu para ikan di sini dari kekejamanmu. Sepertinya sudah takdir kita bertarung di sini. Buaya tembaga dan ular besar tersebut bertarung dengan hebat. Siang malam, mereka bertarung tanpa henti hingga 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, ular menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memenangkan pertarungan. Dengan secepat kilat, dia menyerang buaya dengan kekuatan penuh. Ular besar itu pun mati. Seluruh bangsa ikan yang menyaksikan pertarungan tersebut bersorak gembira merayakan kemenangan buaya. Tapi sebelumnya, silahkan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan saat kita upload video baru yang menarik lainnya. Legenda Buaya Tembaga. Kisah dari Provinsi Maluku. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tempat yang bernama Bagula, hiduplah seekor buaya yang berwarna kuning seperti tembaga. Buaya tembaga adalah jenis buaya yang ramah dan baik hati. Dia suka menolong para penghuni lautan lainnya. Setiap hari, dia suka berenang ke sana kemari sambil menyapa hewan-hewan laut yang ditemuinya. Apa kabarmu hari ini? Hari ini aku nyaris saja dimakan ikan hiu. Untung saja aku bisa segera bersembunyi di sela-sela karang. Lain kali kalau bermain jangan jauh-jauh. Hai kuda laut, kenapa kamu sepertinya ketakutan begitu? Ada kepiting mengejarku. Aku harus segera bersembunyi. Hei, buaya, apakah kamu melihat si kuda laut? Enggak, memangnya kenapa? Dia mencuri udang makan malamku. Awas kalau ketemu. Begitulah kehidupan sehari-hari buaya besar itu. Meskipun terlihat menyeramkan, namun dia adalah hewan yang ramah dan suka berbuat baik kepada hewan-hewan lainnya. Sementara itu, jauh di sebuah tempat lainnya, seekor ular besar sedang memangsa ikan-ikan. Ikan-ikan segera mengadakan rapat akbar mencari cara mengalahkan ular besar tersebut. Rapat para ikan tersebut sangat berisik, bahkan cenderung kacau. Para ikan sepertinya sangat takut dengan keberadaan ular besar itu. Diam! Nah, kalau tenang begini, kan enak rapatnya. Coba, di antara kalian, mungkin ada yang punya usul. Saya punya ide. Melihat bahwa kita semua kalah melawan si ular itu, menimbang jumlah korban kita semakin banyak, maka saya memutuskan kita harus meminta bantuan dunia internasional. Suasana kembali riuh. Hanya saja, kali ini dengan suara berbisik-bisik. Wahai ikan cucut, coba jelaskan maksudmu dengan bantuan dunia internasional. Saya dengar di perairan Bagula sana ada seekor buaya besar, menyeramkan namun baik hati. Kita bisa mencoba meminta bantuan buaya tersebut. Buaya tersebut dikenal dengan nama buaya tembaga. Apakah buaya tersebut terbuat dari tembaga? Tentu saja bukan. Warna buaya tersebut mirip tembaga. Jadi orang-orang di sana menyebutnya dengan nama buaya tembaga. Usul ikan cucut boleh juga. Rakyat ikan, apakah kalian setuju dengan usul ikan cucut? Setuju. Nah, ikan cucut, bangsa ikan sudah setuju dengan usulmu. Sekarang, tugasmu untuk menemui buaya tembaga dan meminta bantuan.
Aku yang punya ide, aku pula yang berangkat. Dasar bangsa ikan. Hyuh. Ikan cucut berenang melintasi lautan yang luas. Siang malam, hujan badai dan petir dilaluinya demi menemui si buaya tembaga. Setelah berhari-hari perjalanan yang berat, ikan cucut pun sampai di pantai tempat buaya tembaga tinggal. Hei kamu, buaya. Siapa kamu? Kamu buaya tembaga kan? Namaku sih sebenarnya cuma buaya. Gak pakai tembaga. Tapi begitulah, orang-orang menjuluki aku sebagai buaya tembaga. Setelah berhasil menemukan buaya tembaga, ikan cucut segera menyampaikan maksud kedatangannya. Baiklah, aku akan menolong kalian. Keesokan harinya, buaya tembaga dan ikan cucut segera berangkat. Penyambutan buaya tembaga dilakukan dengan sangat meriah. Bahkan, buaya tembaga juga disambut dengan jamuan makan yang sangat mewah. Selesai acara makan, ikan pari pun mewakili bangsa ikan berbicara kepada buaya tembaga. Setelah penyambutan dan jamuan makan yang meriah, keesokan harinya buaya segera diantarkan oleh ikan cucut menuju tempat ular besar itu. Aku yang punya ide, aku yang menjemput. Sekarang aku pula yang mengantar. Aduh. Akhirnya, mereka bertemu dengan ular besar itu. Itu ularnya. Siapa kamu? Berani-beraninya datang ke sini. Aku ini adalah buaya. Aku datang untuk membantu para ikan di sini dari kekejamanmu. Sepertinya sudah takdir kita bertarung di sini. Buaya tembaga dan ular besar tersebut bertarung dengan hebat. Siang malam, mereka bertarung tanpa henti hingga 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, ular menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memenangkan pertarungan. Dengan secepat kilat, dia menyerang buaya dengan kekuatan penuh. Ular besar itu pun mati. Seluruh bangsa ikan yang menyaksikan pertarungan tersebut bersorak gembira merayakan kemenangan buaya. Setelah kemenangan buaya atas ular, maka bangsa ikan pun mengadakan pesta pemberian hadiah. Tuan Buaya Tembaga, atas nama bangsa ikan, saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah berhasil menyingkirkan ular tersebut. Hehehe, sudah sebatasnya. Sebagai sesama penghuni laut, kita harus tolong-menolong. Kami bangsa ikan sudah memutuskan untuk memberi hadiah yang layak kepada Tuan Buaya. Buaya tembaga pun kembali ke Teluk Baguala sambil membawa hadiah yang diberikan oleh bangsa ikan. Ngomong-ngomong, hadiah apa ya yang diberikan oleh bangsa ikan? Ternyata bangsa ikan memberikan hadiah beberapa jenis bibit ikan yang sebelumnya tidak ada di Teluk Baguala. Beberapa jenis bibit ikan tersebut adalah ikan parang-parang, ikan make, ikan papere, ikan salmaneti. Kehadiran ikan-ikan hadiah tersebut membuat Teluk Baguala semakin kaya akan spesies ikan.